Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimade Puspita Maharani, nomor absen 31 dari kelas 10 MIPA 9. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi vektor pada R2. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah penyajian vektor. Penyajian vektor ini dimulai dari vektor posisi. Vektor posisi merupakan vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik pangkal koordinat atau titik 0,0. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Vektor posisi titik A dapat dinyatakan sebagai berikut. 1. Vektor baris OA sama dengan X1, Y1. 2. Vektor kolom OA sama dengan X1, Y1. Nah, yang berbeda dari mereka berdua ini terdapat pada penulisannya ya. Nah, jika A, X1, Y1 dan B, X2, Y2, maka AB didefinisikan dengan AB sama dengan OB dikurangi OA sama dengan X2, Y2 dikurangi X1, Y1 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Nah, ini merupakan contoh soal dari vektor posisi. Jika diketahui titik A 2,3 dan titik B 8,5, maka tentukanlah vektor AB. Nah, cara menjawabnya. Nah, jika ditanyakan vektor AB, maka kita harus mengurangi vektor B dengan vektor A. Jadi, AB sama dengan vektor B dikurangi vektor A sama dengan 85 dikurangi 23. 8 dikurangi 2 sama dengan 6 dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi, vektor AB hasilnya adalah 62. Nah, yang ini ada vektor satuan. Vektor satuan merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Vektor satuan dengan arah sumbu X dinotasikan dengan I sama dengan 1, 0. Dan vektor satuan dengan arah sumbu Y dinotasikan dengan J sama dengan 0, 1. Misal diberikan vektor A sama dengan XY, maka vektor satuan dari vektor A adalah vektor A dibagi panjang vektor A sama dengan XY per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita langsung saja menuju ke contoh soal. Tentukan vektor satuan dari vektor T sama dengan negatif 6,8. Nah, cara menjawabnya yaitu vektor T dibagi panjang vektor T sama dengan negatif 6,8 dibagi akar negatif 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sama dengan negatif 6,8 dibagi akar 36 ditambah 64. Jadi 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100. Jadi negatif 6,8 dibagi akar 100. Maka jawabannya adalah negatif 6 per 10 ditambah 8 per 10 atau secara vektor kolom bisa ditulis sebagai negatif 68 per 10. Nah, sekarang kita akan membahas vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor dapat disajikan sebagai kombinasi linear dan vektor basis I sama dengan 1, 0 dan vektor basis J sama dengan 0, 1 sebagai berikut. V sama dengan V1, V2 sama dengan V1 dikali 1, 0 ditambah V2 dikali 0, 1. V sama dengan V1 dikali I ditambah V2 dikali J. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 3, min 1 dan vektor B sama dengan 4, 9. Nyatakan vektor A dan B dalam bentuk kombinasi linear. Maka cara menjawabnya, vektor A sama dengan 3, min 1. Jadi, jika diubah ke dalam bentuk kombinasi linear akan menjadi 3I min J. Nah, untuk vektor B ini
sama dengan 49. Jika dirubah ke dalam bentuk kombinasi linear, akan menjadi 4i ditambah 9j. Nah, yang kedua, kita akan membahas operasi aljabar pada vektor di R2. Pertama, kita akan membahas operasi penjumlahan vektor. Jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U ditambah vektor V sama dengan AB ditambah CD. Hasilnya adalah A ditambah C dan B ditambah D. Contohnya, diketahui vektor P sama dengan 5 min 2 dan vektor Q sama dengan 3, 4. Dan vektor R sama dengan vektor P ditambahkan vektor Q. Maka langsung saja kita masukkan angkanya, yaitu 5 min 2 ditambah 3, 4. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8, dan min 2 ditambah 4 hasilnya adalah 2. Jadi hasil dari vektor R sama dengan 8, 2. Nah, yang kedua kita akan membahas operasi pengurangan vektor. Jika vektor U sama dengan AB dan vektor V sama dengan CD, maka vektor U dikurangi vektor V sama dengan AB dikurangi CD. Hasilnya adalah A dikurangi C, B dikurangi D. Contoh soalnya, diketahui vektor P sama dengan 5 min 2 dan vektor Q sama dengan 3, 4. Vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q. Maka tentukan vektor R. Maka jawabannya, vektor R sama dengan vektor P dikurangi vektor Q. Maka langsung saja seperti operasi penjumlahan tadi, kita langsung masukkan angkanya, yaitu 5 min 2 dikurangi 3, 4. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2, dan min 2 dikurangi 4 hasilnya adalah min 6. Jadi hasil dari vektor R adalah 2, min 6. Yang ketiga, kita akan membahas operasi perkalian skalar dengan vektor. Jika diketahui K adalah skalar bilangan real dan vektor A, maka K dikali vektor A sama dengan K dikali A1, K dikali A2. Contoh, diketahui vektor P sama dengan min 2, 3, maka tentukan vektor 3P. Jawab, maka vektor 3P sama dengan 3 dikali vektor P. Yaitu langsung masukkan angkanya saja, yaitu 3 dikali min 2, 3. 3 dikali min 2 hasilnya adalah min 6, dan 3 dikali 3 adalah 9. Jadi vektor 3P adalah hasilnya min 6, 9. Nah, namun dalam hal ini ada ketentuan yang berlaku, yaitu searah dengan vektor A jika K lebih besar dari 0, berlawanan dengan vektor A jika K lebih kecil daripada 0, dan vektor 0 jika K sama dengan 0. Nah, yang keempat, kita akan membahas kesamaan dua vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika unsur-unsur yang bersesuaian besarnya sama atau nilainya sama. Misal, vektor A sama dengan A1, A2, dan vektor B sama dengan B1, B2. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka A1 sama dengan B1 dan A2 sama dengan B2. Nah, secara geometri dapat dilihat bahwa kesamaan vektor seperti ini ya. Nah, untuk vektor yang pertama yaitu vektor AB. Yang kedua ada vektor CD, dapat dikatakan sama karena dilihat dari arah dan besarnya juga sama. Namun, untuk vektor EF itu tidak dapat dikatakan sama karena arahnya berbeda. Namun, jika vektor EF ini dibalikan, maka vektor tersebut akan berubah jadi min FE, bukan EF. Nah, secara aljabar diketahui vektor A sama dengan 2 min 8 dan vektor B sama dengan 2
dikali K ditambah 4. Jika vektor A sama dengan vektor B, berapakah nilai K kuadrat ditambah 3? Maka cara menjawabnya, vektor A sama dengan vektor B. Langsung kita masukkan angka yang tadi. 2 min 8 sama dengan 2. 2 dikali K ditambah 4. 2 dikali K ditambah 4 sama dengan min 8. 2 dikali K sama dengan min 8 min 4. 2K sama dengan min 12. Maka K sama dengan min 12 dibagi 2, yaitu min 6. Maka K kuadrat ditambah 3 sama dengan min 6 kuadrat ditambah 3. Min 6 kuadrat hasilnya adalah 36 ditambah 3. Hasil dari K kuadrat ditambah 3 yaitu 39. Nah, yang ketiga kita akan membahas panjang vektor. Jika diketahui sebuah vektor P sama dengan P1, P2, maka panjang P. Cara menjawabnya, panjang vektor P sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat. Contoh, vektor A sama dengan 4, min 3. Vektor B sama dengan 6,8. Jadi, untuk kita akan menjawab yang A dulu ya, yang pertama. Panjang vektor A sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Sama dengan akar 16 ditambah 9. 16 ditambah 9 adalah 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Nah, yang nomor B ini panjang vektor B sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat artinya 6 dikali 6, hasilnya adalah 36, dan 8 kuadrat artinya 8 dikali 8. Jadi, akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat hasilnya adalah akar dari 100. Akar dari 100 hasilnya adalah 10. Jadi, panjang vektor B hasilnya adalah 10. Saya memberikan satu buah latihan soal untuk mengetes kemampuan kalian tentang materi yang sudah saya berikan tadi. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila masih terjadi kesalahan kata, kesalahan penyebutan, ataupun yang lainnya dalam menjelaskan materi tadi. Terima kasih.